Dong berazas, dong berat going, dong berazas, yeah. Ohayo gozaimasu. Konnichiwa, konbanwa. Oyasuminasai listener. Selamat datang kembali di G Podcast bersama saya Hasan Abdurrahman dan Mamang Nura Ardi. Halo, apa kabar Mamang? Baik, baik dong, harus baik dong ini. Yoi. Episode luar biasa. Yes. Kenapa episode luar biasa? Karena saya akan memperkenalkan program terbaru dari G Podcast, yaitu G Chart. Tuh, Gimana? itu Di dia. program kali ini adalah program khusus kita berdua, Hasan Abdurrahman dan Mamang Nurardi, di mana kita bakal membahas penggambaran dari seorang karakter di dunia perjepangan, baik itu tokusatsu, anime, manga, dan lain-lain. Di episode kali ini, di episode perdana dari program Terlalu Jijar, kita bakal bahas karakter yang memiliki filosofis hidup yang bakal berguna dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu Momoitaro dari serial Avatar Sentai Don Brothers. Oke. Let's go. Ini dia. Jadi sekilas dari Avatar Sentai Don Brothers, Avatar Sentai Don Brothers ini merupakan serial Super Sentai Iya, yang dimana iya. menceritakan tentang temanya tuh Jepang zaman dulu ya, Jepang klasik lah, yang tentang Jepang ini, klasik. cerita Momotaro lah. Yes, Yang cerita dari rakyat. buah apa sih, peach ya? Buah dari yes. peach itu lah. Yoi, betul. Nah, jadi Momoitaro ini merupakan tokoh utama dari serial Avatar Sentai Don Brother, yaitu di mana merupakan Sentai merah, di mana dia seorang pemimpin, leader, sekaligus bisa dibilang sekaligus orang yang menjadi Mentor mungkin? mentor ya, bisa dibilang mentor Ya, ya. mentor Karena lah. mengambil hampir semua peran di Avatar Sentai Don Brother tuh dia lah Betul. yang memegangnya. Betul. Oke, jadi sedikit tentang Momoitaro diceritakan Alkisah. Gimana Mang? Wih. Alkisah ada sebuah Alkisah. buah peach jatuh dari langit. Buah peach. Betul. Buah peach jatuh dari langit, ditemukan oleh seorang bapak ya kan, ditemukan oleh Ya, seorang bapak. bapak. Ternyata dalam buah peach tersebut ada seorang anak yang istimewa, yang memiliki kekuatan dan memiliki sikap yang sangat-sangat unik yang bakal kita bahas nanti. Di mana anak Nah, ini ini. akhirnya bertumbuh besar dengan sang bapak. Ternyata anak ini merupakan seorang anak dari bisa dibilang dari kerajaan, ya bisa dibilang dari Ya, kerajaan. dari kerajaan. Dari sebuah kerajaan yang dimana anak ini spesial lah. Kenapa spesial? Mari kita bahas. Oke, kita bahas Nah, itu filosofi hidup yang pertama, yaitu apa Mang? Kejujuran ya kan. Kejujuran. Ini Kejujuran. harus diterapin sih. Harus diterapkan. Jadi kenapa tuh Momoitaro, kenapa sih karakternya jujur? Bisa diceritakan tentang jujurnya si Momoitaro ini dulu ya. Ya, jadi dia tuh orang yang sangat amat jujur. Ketika jujur dia akan dia bahkan bisa jadi pingsan ketika dia melakukan kebohongan. Dia tuh tidak mampu berbohong. Nah, ini salah satu hal yang harus kita bisa terapkan dalam kehidupan, mencoba untuk tidak berbohong. Ya. Betul. Tapi ada tapinya nih. Meskipun Momoitaro sangat jujur sampai dia pingsan ketika jujur, namun di saat momen dia harus berbohong, akhirnya dia berbohong. Betul. Ya, Jadi intinya kita harus tahu kapan kita bisa berbohong dengan situasi yang harus menjadi lebih baik. Dan Yes. berbohong tetapi itu akan menjadi lebih buruk. Betul. Cuma yang Itu. harus juga poin di sini adalah jujur. Di mana Momoitaro ini dalam setiap situasi kondisi dia jujur. Jadi ini contoh kasus di dalam cerita Don Brother ya. Waktu itu ada nyobain makanan lah. Kalau nggak salah Haruka lah. Haruka tuh tokoh Sentai perempuannya warna kuning. Dia masak, masak, terus dicobain ke temen-temennya pada bilang enak, tapi dengan ekspresi yang tidak keenakan lah, karena terlalu asin atau apa gitu. Nah, ketika dicobain ke Momoitaro jujur, nilainya berapa, jelek, dan hal itu tuh membuat si Momoitaro-nya lega, membuat Harukanya lega gitu, orang yang dikasih taunya lega gitu. Nah, itulah salah satu manfaat kejujuran lah ya. Manfaat kejujuran, betul, itu banyak banget manfaat kejujurannya yang harus kita terapkan dari Momoitaro gitu kan. Ya. Kalau ini Mang, ingat gak contoh ketika Momoitaro bohong tapi untuk kepentingan, yaitu movie collab dengan King Oger yang baru kita nonton nih. Dimana dia harus yang mati. Dia harus menyelamatkan teman-temannya, kalau nggak salah ya di ceritanya, lupa. Pokoknya dia harus mati supaya bisa menyelamatkan teman-temannya. Akhirnya dia berbohong demi bisa untuk tujuan yang lebih besar, lebih mulia lah. Kira-kira gitu lah filosofi hidupnya. Kalau diterapkan sehari-hari gini, kalau kita hidup jujur tuh enak gak sih? Ya Mang, kayak betul, enak banget. Kita nggak ada stres, nggak beban. Ya betul, nggak ada perasaan mengganjal. Itu yang penting. Dan kita tidak harus menutupi kebohongan dengan kebohongan lainnya. Itulah poin utama dari kejujuran. Itu dia.
Jujur aja, nggak Jujur apa-apa aja. kok. Jujur aja nggak apa-apa. Dan kenapa Iya, ya? betul. Kalau sama orang lain tuh jujur tuh kayak sebenarnya tuh kalau kita bilang tuh tidak seburuk yang ada di otak kita gitu loh. Betul, Benar kan? betul. Begitupun halnya dengan Momoitaro. Momoitaro tuh jujur loh ke musuhnya dan ternyata musuhnya Itu dia. menghargai kejujuran itu. Nah, itu Dengan guys. Sonoi ya. Sonoi. Gitu. Dia Itu. jujur kepada musuhnya dan tidak terjadi tidak seburuk apa yang dibayangkan oleh Momoitaro Iya. gitu. Betul. Oke. Itu dia poin pentingnya. Iya. Oke. Itu filosofis Lanjut kedua lagi, dari Pak. Mamang Nurari apa nih yang bisa dilihat? Ini prinsip produktif ikigai segala macam. Oke, Itu tuh ikigai. harus kita terapkan. Dia tuh intinya gini, dia kan kurir ya. Kurir, dia tuh yes. Enjoy jadi kurir. Nah itu, enjoy. Itu dia. Ya, anggap lagi deh sekarang kita di Indonesia. Orang yang ngirim-ngirim paket GNS segala macam kan kadang dianggap hal yang kayak sepele gitu kan. Ya, Ya, tapi bagi Momotaro tuh itu tuh karena dia keahlian di situ, dia bisa di situ, skillnya di sana, ya udah dia nikmatin, enjoy dan udah lepas pastinya. ya, Itu Ya, betul. luar biasa. Dia juga ini selain ini dia juga bisa kayak kerjain apapun mungkin kayak bersih-bersih, ya, masak tentu, tentu. nah kan? Ya, terus apalagi banyak lah pokoknya yang dia Ya, bisa ya, kan. ya. Cuman ya itu dia tuh mengerjakannya dengan sepenuh hati. Nah itu, yang itu penting. poin ikigainya menurut saya Tuh. itu. Karena saya baca Iya. tuh di buku Ikigai. Kalau nggak salah contoh dari contoh di buku Ikigai itu tentang sumo, di mana dia tuh menjalani Betul. kehidupannya dengan penuh sukacita gitu. Meskipun sulit gitu kan, kalau sumo makan harus diatur, olahraga Iya. sepanjang waktu. Betul. Cuma dia menjalaninya hingga pada suatu momen akhirnya dia tuh kayak merasa, oh ini deh puncaknya, ini deh saatnya kita berhentilah gitu setelah menikmati. Cuma Ya. poin yang Ya. utamanya adalah menjalaninya dengan penuh sukacita. Nah, Saking itu dia. sukacitanya, ini ada pelajaran lagi nih. Saking sukacitanya dia menjadi kurir, dijalani terus, dia membuat ikatan dengan yang penerima paketnya. Nah, Dimana nanti itu penerima dia. paketnya itu berkesan dengan apa yang disampaikan oleh si kurir tersebut, oleh si Momoitaro ini, ya kan? Iya, betul. Dan Ini dengan pekerjaan kurirnya itu dia mengumpulkan teman-temannya yang menjadi Don Brothers. itu dia penting. Nah, itu Momotaro tuh salah satu yang luar biasa. Iya. Jadi pelajaran selanjutnya adalah berteman dengan siapapun ya. Meskipun Betul. kalau di dunia nyata agak sulit diterapkan nih berteman dengan siapa-siapa. Betul. Pun harus pilih-pilih. Cuma intinya gitulah, dengan kita sukacita, kita senang bertemu teman banyak dan lain-lain lah ya gitu ya. Iya, betul. Oke. Nih filosofi ketiga nih yang bisa diambil dari Momotaro dari saya nih, Apa tuh? yaitu seni bersikap bodo amat. Ini seperti buku-buku yang populer di kalangan itu anak-anak dia. muda sekarang nih. Dimana kita Itu dalam dia. menjalani hidup, apalagi di era sosial media kayak ini, kita terlalu banyak distraksi, terlalu banyak pikiran, terlalu banyak membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Tapi hal itu Betul. tidak berlaku bagi Momoitaro, dimana dia fokus pada tujuan. Mau itu tujuan dia sebagai kurir, maupun tujuan dia sebagai Super Sentai. Kalau tujuan dia mengantarkan kurir, ya apapun rintangan di depan, itu harus maju. Mau dia dihina, mau dia diserang, mau dia apapun, itu paket harus nyampe di tangan Nah, itu dia. penerima haknya. Begitupun tujuannya dengan Betul. Super Sentai. Nah, Dimana kalau dia itu. ingin menghabiskan musuhnya, apapun caranya, dia bakal menyelesaikan tuh musuh. Betul. Sekuat apapun musuhnya, pokoknya harus kalah. Dia tuh Iya, strict to the point. Begitupun ketika dia ingin ingin membangun atau mementori teman-temannya supaya lebih kuat. Dia tuh Betul. melatihnya dengan cara teman-temannya digelutin, Pak. Ya kan? Ya, itu agak aneh cepet tapi ya itu. Terus dia dihina sama Iya. temennya, dibully. Betul. Tapi dia bodo amat. Ini penting Iya. dalam sehari-hari. Karena dia tahu hal Tujuannya meskipun baik. dia dihina. Nah, itu karena tujuannya balik lagi dia tuh pengen melakukan improvisasi kepada teman-temannya. Itu penting. Betul. Jadi kita nih, kita sekolah atau kuliah, kita tahu tujuan kita misalnya pingin belajar lah, atau contoh simpel nih kalau di kuliah atau di sekolah. Misalnya kita nanya kan sering dimusuhin tuh, tapi tujuan kita kan pengen paham. Ya kita nanya aja nggak apa-apa, Betul. bodo amat dengan pikiran Iya. orang lain. Ya kan? Betul. Kalau Mamang apa nih? Ada contoh-contoh di dunia kerja? Saya nggak tahu. Dunia kerja, Mamang. dunia kerja. Yes. Ya, Contoh iya. sikap bodo amat. Contohnya ya udah meskipun gini deh simpelnya. Kadang ada orang yang kayak mikirin, oh kok itu mah kerjanya gini ya gitu. Terus kayak dikit-dikit gini. Ya udah bodo amat selama kita kerjain, tasnya udah kelar yang kita punya, job desk-nya kelar ya udah bodo amat. Orang lain juga bodo amat kok. Iya. Kita yang penting kita kerja bener aja udah. Iya, Itu aja. sumpah Betul, ini itu aja. apa ya, sikap ini tuh
kepake deh di sehari-hari deh. Betul, Sumpah. betul. Iya. Soalnya ini Momotaro tuh salah satu ini. kenapa? Momotaro tuh salah satu role model yang bagus sebenarnya, makanya. Ini tuh bagus, makanya kita bahas kan. Ya, Bagus sebagai banget lah pokoknya. episode pertama karena ini karakter Betul. relate dalam sehari-hari. Betul. Apalagi ini sering jadi bahasan di anak-anak muda dengan buku filsafat teras, stoikisme, buku Nah, sebuah seni bersikap bodoh. Pada intinya Momotaro tuh mengajarkan itu semua deh. Akhirnya pokoknya fokus Ya. pada tujuan kita, mau apapun rintangannya, fokus pada tujuan. Keren sih, Momotaro keren. Betul. Ada lagi nggak nih Mamang Nuarti? Ada. 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 Oke, siap. Bijaksana. Sumpah, ini orang bijaksana. Nih kita tahu yang episode mau apa? Yang waktu si Momotaro hilang terus balik lagi ngelihat teman-temannya tuh kayak kehilangan something gitu kan. Yes. Kehilangan yang feel-nya tuh nggak ada gitu. Nah terus si Momotaro tuh memberikan saran ke mereka gitu kan. Terus kayak sarannya tuh mungkin kayak gini, dia tuh bilang sarannya mungkin bertolak belakang sama yang sekarang kejadian, karena dia bahkan ke yang mungkin bisa dibilang karakter yang feel-nya tuh hilang, jadi kayak menghilangkan jati diri kita yang sebenarnya. Iya. Nah itu kan kayak si Momotaro tuh bijak, terus kayak ngasih tahu ke teman-temannya gini loh, kayak gini loh. Iya. Ngasih saran gitu kan. Ya balik lagi, entah itu bisa jadi motivasi ke temennya, terus kayak temennya kayak wah iya harusnya tuh gue tuh gini, karena jati diri gue tuh gini, malah kalau gue jadi gini malah jadi aneh kesannya. Itu Pak. Iya. Bijaksananya. Yes. Jadi kalau saya dapatnya gini nih, waktu episode itu tuh saya dapat poinnya gini. Pada intinya kita tuh terlalu membatasi diri. Oh saya orangnya gini, betul. saya orangnya gini. Betul. Padahal nggak harus gitu. Itu mah cuma buatan Betul. kita aja. Cuma buatan kita aja. Gitu dia. Kita harus melepas itu semua. Kita harus jadi versi yang lebih baik dari diri kita yang udah ada gitu. Jangan membatasi kita gini ya kan gitu kan. Betul. Lah keren sumpah. Apalagi ya? Momotaro. Apalagi Pak? Ya sisanya mah sebenarnya MC pada umumnya berani. Iya sih sebenarnya pemimpin, jiwa pemimpin, kepemimpinan, leader. Cuma yang paling unik tuh yang tadi 4 tadi ya, 4 filosofi kejujuran, terus apa tadi sukacita pada pekerjaan, ikigai. Ya, ikigai. Sebuah seni bersikap bodo amat ya kan? Nah, tuh. Sama tadi bijaksana. Itu sih. Itu. Betul. Oke, mungkin gitu aja ya karena ini episode spesial. Nah, Jicar ini emang bakal singkat-singkat karena cuma satu tokoh aja dan kita cuma bahas filosofis yang unik dari tokoh tersebut. Jadi mungkin episode kedepannya Jicar ini emang bakal singkat-singkat karena ya begitulah ya. Karena memang spesifik gitu, saking spesifiknya kita bakal bahas singkat aja. Oke. Mungkin kalau pendengar atau listener ada yang nonton Avatar dan Sentai Don Brother, boleh ditulis di komen kira-kira nilai apa lagi sih yang bisa diambil dari Momotaro atau mungkin dari karakter lainnya. Tapi nanti kalau karakter lainnya kita harus bahas spesifik karena Jicar itu cuma satu tokoh. Oke. Iya betul, kita fokusnya satu aja. Oke. Jadi silahkan di komen. Jangan lupa di follow semua sosial media Ji Podcast, ada di YouTube, Spotify, terus ada di mana lagi ya? Twitter, YouTube Short. Oke. Semua di follow ya. Demikian episode kali ini. Saya Santur Rahman pamit. Saya Nura Ardi pamit. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye. Yo.